sekalian, jemaat yang dikasihi Tuhan, baik jemaat yang ada di Jemaat Cibinong, cabang kebaktian Karawaci, maupun jemaat Tuhan yang lain yang berkesempatan untuk mengikuti ibadah bersama Jemaat Cibinong dalam live streaming. Dan mengucapkan salam untuk kita sekalian. Kita diberkati oleh Tuhan di tengah-tengah pergumulan dan perjuangan hidup kita bersama. Puji nama Tuhan bahwa kita telah melewati perjalanan panjang kehidupan kita di tengah-tengah pergumulan tentang wabah virus corona. Dan tentu saja sebagai umat Tuhan, di dalam keadaan seperti ini kita tetap mengalami sukacita dalam Tuhan, karena kita tahu Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu. Tuhan itulah yang senantiasa menolong, menyertai kita dalam kehidupan kita bersama. Hari ini kita masih akan belajar tentang pokok renungan kita atau tema bulanan kita, yaitu mengenal Sang Juru Selamat. Dan untuk merangkum pelajaran kita dalam 1 bulan ini, maka kita akan mengenal tentang pribadi Yesus. Siapakah Yesus bagi saya, bagi Bapak Ibu, bagi kita sekalian? Untuk itu jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita membuka firman Tuhan. Kita membuka firman Tuhan dari Injil Matius pasal 16. Matius 16 ayat 13 sampai ayat yang ke-20. Matius 16 ayat 13 sampai ayat yang ke-20. Saya bacakan firman Tuhan ini untuk kita sekalian. Demikian firman Tuhan. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang engkau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang engkau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa Ia Mesias. Demikian jawab pembacaan firman Tuhan untuk kita sekalian. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Pokok renungan kita saat ini adalah kita belajar tentang mengenal siapa Yesus, mengenal siapa pribadi Yesus. Peristiwa yang baru saja kita baca dalam pembacaan kita tadi terjadi di daerah Kaisarea Filipi.
nyata dalam ayat 13 dikatakan, setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah Anak Manusia itu? Kaisarea di daerah Israel atau tanah Palestina ada dua. Ada Kaisarea Filipi dan ada Kaisarea di sekitar daerah Samaria, antara Galilea dan Samaria. Peristiwa ini terjadi di daerah Kaisarea Filipi. Kalau sekarang di sekitar dataran tinggi Golan, tempat yang sempat diklaim negara Suriah sebagai bagian dari wilayahnya. Nah, saudara-saudara yang dikasih di dalam Tuhan, daerah Kaisarea Filipi merupakan sebuah kota kuno, kota Romawi kuno yang terletak di bagian barat daya Gunung Hermon, yang merupakan satu kota yang dihadiahkan oleh Kaisar kepada Herodes Agung waktu itu, sehingga di sana Herodes membangun kota itu dan juga membangun kuil. Salah satu kuil yang terkenal di sana adalah kuil Dewa Pan. Dan Kaisarea Filipi pada waktu itu merupakan pusat agama kafir, penyembahan berhala waktu itu. Tapi di tempat itulah Yesus mau menyatakan, atau Yesus mau mendapatkan penjelasan dari murid-muridnya tentang apa yang mereka terima, apa yang mereka pahami setelah kurang lebih 3 tahun lamanya mereka bersama-sama dengan Yesus. Kota ini terkenal sebagai salah satu kota yang indah di kaki Gunung Hermon waktu itu. Namun ini lebih merupakan puing-puing peninggalan bekas kebesaran zaman Romawi kuno yang merupakan salah satu situs arkeologi di daerah dataran tinggi Golan, sekaligus merupakan salah satu titik yang disinggahi banyak orang yang berziarah ke sana. Tetapi yang paling penting untuk kita renungkan dari peristiwa yang terjadi di daerah Kaisarea Filipi itu adalah pertanyaan tentang siapakah Yesus sebetulnya. Murid-murid yang telah mengikuti Yesus hampir 3,5 tahun lamanya perlu mengikuti ujian akhir. Sekarang ini tidak ada ujian nasional, tapi perlu ada ujian untuk memastikan seseorang lulus, dapat menyelesaikan pendidikannya atau tidak. Dan karena itu murid-murid harus memberitahukan pemahaman mereka tentang Yesus. Mula-mula pertanyaannya adalah, kata orang, siapakah Anak Manusia itu? Kata orang, siapakah Anak Manusia itu? Memang banyak orang di dunia ini, bahkan banyak anggota gereja yang menyatakan pendapatnya tentang sesuatu berdasarkan kata orang, berdasarkan pendapat banyak orang. Ia menyatakan pendapat.
dan barangkali untuk memudahkan murid-muridnya menjawab pertanyaan tentang siapa Yesus, maka mereka diantar dulu untuk menjawab. Kata orang-orang ini, siapa anak manusia itu? Sebelum kita menjawab, maka ada berbagai kesalahpahaman tentang Yesus yang terjadi waktu itu. Ada yang mengatakan bahwa Yesus ini adalah anak manusia. Yesus adalah anak Yusuf sama seperti manusia lainnya. Itu nyata dalam Matius 13 ayat 55, Lukas 3 ayat 23, Yohanes 6 ayat 42. Mereka belum mendasarkannya pada pendapat firman Tuhan yang sebetulnya sangat jelas jika kita membaca Yesaya 7 ayat 14 tentang janji kedatangan Immanuel, Yesaya 9 ayat 6 tentang siapa Yesus menurut Yesaya 9 ayat 6. Orang memandang Yesus hanya seperti manusia biasa, dan itu kesalahpahaman tentang Yesus. Dalam pembacaan kita tadi, murid-murid menjelaskan tentang pendapat banyak orang. Mereka yang mengatakan bahwa kata orang, engkau adalah Yohanes Pembaptis. Ada yang mengatakan engkau adalah Elia. Ada yang mengatakan engkau adalah Yeremia. Atau salah satu dari nabi yang pernah ada. Ada juga kesalahpahaman mengenai misi Yesus, untuk apa ia datang. Begitu banyak orang berbondong-bondong mengikut dia karena mereka mendapat banyak hal. Mereka disembuhkan, mereka dikenyangkan dengan makanan gratis, mata mereka puas menyaksikan pertunjukan mujizat yang luar biasa. Tapi hal-hal itu hanyalah hal sekunder. Itu bukanlah tujuan Yesus untuk datang. Dan begitu banyak orang mengikuti Yesus hanya untuk mengalami hal-hal spektakuler, tetapi tidak mengenal dari dekat siapa Yesus sebetulnya. Yesus sebagai pendapat banyak orang, kata murid-muridnya, dia adalah Yohanes Pembaptis atau Elia atau Yeremia. Kenapa? Yesus sebagai Yohanes Pembaptis, orang menangkap Yesus ini sebagai Yohanes Pembaptis karena pemberitaannya tentang pertobatan yang radikal. Atau Yesus ini adalah Elia. Mengapa? Karena doa-doanya yang begitu luar biasa dapat mengguncangkan bumi ini dan mempengaruhi surga. Atau Yesus adalah Yeremia, karena Yesus penuh kasih sayang, penuh belas kasihan. Ia tiba memperhatikan orang-orang yang terlantar. Ia penuh perhatian dan berempati kepada siapapun yang ada di hadapannya, termasuk ketika kita sedang bergumul. Benar, Yesus penuh belas kasihan. Tetapi Yesus bukan sekedar Yohanes Pembaptis. Yesus bukan sekedar Elia yang doa-doanya sangat luar biasa.
Yesus bukan sekedar Yeremia yang penuh belas kasihan. Ia unik. Ia lebih dari mereka semua. Karena Yesus adalah pribadi yang luar biasa. Siapakah dia? Siapakah Yesus itu? Pertanyaan yang maha penting. Adalah tetapi apa katanya? Siapakah aku ini? Setiap orang harus menjawab pertanyaan ini, karena ini adalah pertanyaan yang maha penting. Ini adalah pertanyaan abadi, pertanyaan yang harus dijawab dari generasi ke generasi, dari waktu ke waktu. Siapa Yesus sebetulnya? Dan kita tidak dapat mengelakkan diri untuk tidak menjawab pertanyaan ini dengan mengatakan, saya abstain, atau biarkanlah orang lain yang menjawab pertanyaan ini. Yesus sudah mendengar kata orang siapa anak manusia ini, tetapi setiap murid harus memberikan jawabannya terhadap satu pertanyaan yang abadi yang setiap orang harus menjawab. Kedua, pertanyaan ini adalah pertanyaan yang bersifat pribadi. Kita tidak dapat mendasarkan jawaban kita hanya sekali lagi pada kata orang. Begitu banyak orang Kristen yang kurang paham tentang Kristus, yang hanya mendengarkan pendapat orang lalu menjadikannya sebagai pendapatnya sendiri. Begitu banyak orang yang malas baca firman Tuhan, sehingga kata-kata orang di luar, entah benar, entah salah, entah akurat, entah tidak akurat, itu yang menjadi pendapat. Tidak heran jikalau banyak orang Kristen yang kurang bertumbuh dalam iman kepada Tuhan, karena belum pernah ia mengenal Kristus secara pribadi. Ia hanya mengenal Kristus dari kata orang. Dan ini musibah. Kalau mengenal Kristus dari kata orang, karena orang sesat, kita juga jadinya sesat. Pertanyaan ini pertanyaan yang maha penting, karena ini adalah pertanyaan yang menentukan nasib akhir kita. Pertanyaan ini adalah pertanyaan yang menentukan nasib akhir kita. Pertanyaan ini adalah pertanyaan penting dalam kehidupan kita. Pertanyaan yang pernah ada dalam kehidupan kita, dan setiap orang harus menjawab. Pertanyaan ini akan membuat perbedaan, akan mengubahkan setiap orang berdasarkan jawabannya, dan itu membuat perbedaan di dua dunia, dunia kini dan dunia akan datang atau akhirat, di bumi ini dan di surga atau di neraka. Karena itu setiap orang harus tahu menjawab pertanyaan ini. Dan menarik sekali bahwa Petrus dapat menjawab, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Ini merangkum pemahaman yang utuh tentang siapa Yesus itu sendiri.
Ini menyerupai kata-kata malaikat waktu malaikat memberitakan tentang kelahiran Yesus Kristus. Malaikat itu mengatakan, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Ayat 11 dari Lukas 2. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Siapakah Yesus? Yesus adalah Allah 100% dan manusia 100%, atau biasa dikenal dalam istilah teologi dui natur Yesus, dua kodrat Yesus, kodrat ilahi dan kodrat insani. Yesus adalah Allah, Yesus adalah manusia. Yesus adalah Allah 100%, Yesus adalah manusia 100%. Dan itu jelas dalam Lukas 2 ayat 11 tadi. Dikatakan di sana, hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Juru Selamat yaitu Kristus Tuhan. Dia adalah Tuhan. Tapi dia yang adalah Tuhan itu telah menjadi manusia. Karena itu dikatakan, hari ini telah lahir. Siapa yang lahir? Seorang anak laki-laki. A boy, a child boy, telah lahir seorang anak laki-laki. Dan itu menunjukkan kemanusiaan. Kenapa? Karena hanya dengan menjadi manusia lah ia dapat mengerjakan karya keselamatan dengan mati di kayu salib. Karena Allah tidak dapat mati. Jadi siapa yang mati? Tidak lain adalah manusia Yesus. Ia manusia 100%. Ia datang ke dalam dunia. Ia mati supaya ia dapat menembus kita, menyelamatkan kita. Kalau demikian, siapakah Yesus bagi kita? Dalam pengakuan iman kita tadi kita mengatakan kami percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang menjelma jadi manusia sejati. Kami percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal. Yesus Kristus itu adalah Allah 100%, yang menjelma jadi manusia sejati. Ia menjadi manusia 100%. Lalu kalau begitu, siapakah Yesus? Yesus adalah Mesias. Mesias dalam bahasa Yunani, Christos, di Indonesia akan menjadi Kristus. Bahasa Ibrani-nya Mesaya, menjadi Mesias. Pada namanya dalam bahasa Yunani di Indonesia akan menjadi Kristus. Sama, Mesias dan Kristus adalah istilah yang sama, yaitu yang diurapi. Untuk apa ia diurapi? Untuk datang sebagai Juru Selamat, menyelamatkan umat manusia. Dia adalah manusia yang datang sebagai Juru Selamat kita. Tetapi dia bukan sekedar manusia, dia adalah Tuhan yang menjelma jadi manusia sejati. Dan karena dia manusia sejati, maka ia mati, tetapi ia hidup kembali dan naik ke surga. Sampai sekarang dui natur Yesus masih ada, masih berlaku. Bahkan sampai kapanpun dia adalah Allah sekaligus
manusia. Jadi siapakah Yesus? Yesus adalah Mesias. Yesus adalah anak Allah. Dan Yesus telah datang sebagai manusia untuk menanggung dosa-dosa kita. Dan Yesus adalah satu-satunya jalan ke surga. Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Yesus satu-satunya jalan, dan karenanya jangan jadikan kata orang sebagai cara untuk menjawab pertanyaan siapakah Yesus. Jangan karena engkau adalah anak pendeta maka engkau mengatakan Bapak Pendeta. Yesus adalah juru selamat. Jangan karena pasanganmu adalah pendeta, jangan karena kerabatmu adalah pendeta, atau bahkan rasul sekalipun. Jangan karena teman kita, handai jalan kita adalah pelayan, lalu kita mengatakan kata teman saya, kata sahabat saya, kata kerabat saya, Yesus adalah juru selamat. Pertanyaan ini harus sampai kepada Anda sendiri. Dan kalau Anda menunda menjawabnya sekarang, maka Anda akan harus menjawabnya di kemudian hari. Dan jangan sampai nanti menjawabnya di tahta pengadilan Kristus, di mana kita tidak dapat mengubah keadaan. Pertanyaan ini penting untuk dijawab pada hari ini, bukan pada hari ini. Apakah atau siapakah Yesus itu bagi saudara? Sudahkah Ia menjadi Tuhan dan Juru Selamatmu? Sudahkah Ia menjadi satu-satunya jalan yang engkau lalui menuju ke surga? Atau masihkah ada jalan-jalan lain yang berdasarkan pendapat? Banyak orang mengatakan bahwa Yesus adalah guru agung, itu baik. Banyak orang mengatakan Yesus itu adalah orang yang sangat baik, bahkan maha baik, itu baik. Banyak orang yang mengatakan kami sangat menghormati Yesus atau Isa, tetapi kami hanya percaya Dia adalah Nabi. Itu ada benarnya, tapi tidak kurang. Yesus memang Nabi dalam arti Ia menyampaikan firman Tuhan, tetapi Ia lebih dari Nabi. Ia adalah Juru Selamat, Ia adalah Tuhan. Karenanya setiap orang harus menjawab pertanyaan ini, dan dengan demikian ia dapat tegak di hadapan Tuhan, menerima kebaikan daripada Tuhan. Pengakuan tersebut, jika kita mengatakan bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup, Tuhan Yesus mengatakan tidak mungkin terjadi. Kalau ada yang ada di sekitar kita, mungkin juga kita belum mengambil keputusan untuk menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mungkin ia belum menerima karunia dari Allah Bapa. Dalam ayat 17, waktu Petrus menjawab pertanyaan ini, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup, sesungguhnya kata Tuhan Yesus, berbahagialah engkau Petrus, karena bukan dari pikiran, bukan dari hatimu jawaban itu, tetapi dari Bapakku yang di surga. Ia mengaruniakannya kepada Petrus
sehingga Petrus mengetahui dengan benar siapa Yesus itu. Ini yang disebut dalam Muslim hidayah, karunia untuk menerima iman hanya dapat kita terima dari Bapa Surgawi. Tidak mungkin kita percaya kepada Tuhan Yesus tanpa ditarik oleh Bapa melalui Roh Kudus yang menggerakkan hati kita bersama. Karena itu, mari kita bersama-sama menyerahkan diri kepada Tuhan. Biarlah hati kita terbuka kepadanya. Adalah pengakuan ini adalah maha penting, karena itu menentukan nasib akhir kita. Dan sekaligus inilah dasar pendirian gereja. 1 Korintus 3 ayat 11, tidak ada dasar lain yang dengannya jemaat Kristus dibangun selain di atas dasar Yesus Kristus. Di atas dasar pengakuan Petrus tadi, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Gereja yang benar, gereja yang hidup, bukanlah gereja yang mewah, yang ibadahnya riuh, gemuruh dan wah, bukan. Yang di sana banyak terjadi kesembuhan, bukan. Gereja yang benar adalah gereja yang mengajarkan Yesus Kristus adalah Mesias, Juru Selamat. Yesus adalah anak Allah. Tanpa mengajarkan Yesus mati di kayu salib untuk keselamatan kita, itu bukanlah gereja yang benar. Sekalipun banyak mujizat terjadi di sana. Mungkin kita masih ingat, ada 10 orang kusta disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Apakah mereka semua sembuh? Benar, mereka semua sembuh. Tapi berapa yang kembali kepada Yesus, membangun hubungan dengan Kristus, lebih mengenal Kristus? Hanya satu. Kristen, iman Kristen lebih kepada hubungan dan bukan pengalaman mistik, walaupun pengalaman mistik juga adalah kadang-kadang penting bagi kita. Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Di atas pengakuan inilah gereja didirikan, dan dengan pengakuan itu mengandung otoritas ilahi. Ayat 19. Sebelum ayat 19 saya baca ayat 18. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di bumi ini akan terikat di surga. Apa yang kau lepaskan di bumi ini akan terlepas di surga. Pengakuan tentang Yesus yang adalah Mesias, anak Allah yang hidup, mengandung otoritas. Apa artinya ini? Pengakuan atau iman akan Yesus Kristus membawa kita kepada kemenangan. Iman itulah yang membawa kita kepada kemenangan atas maut. Ingat, Yesus telah mengalahkan maut dengan bangkit dari antara orang mati. Maka setiap orang yang percaya kepadanya diberi kemenangan atas maut. Ini adalah daerah di Kaisarea Filipi, ada semacam gua tempat para pemuja berhala dulu, sekarang menjadi tempat yang banyak dikunjungi oleh turis. Seolah-olah ini merupakan pintu alam maut, seolah-olah pintu alam neraka, di mana kuasa kegelapan menyatakan tahtanya. Tuhan Yesus mengatakan bahwa mereka yang percaya kepada
Yesus Kristus adalah anak Allah yang hidup. Alam maut tidak akan menguasainya. Alam maut tidak akan menguasainya. Yesus memberikan kuasa kemenangan atas alam maut. Dan ayat 19, Yesus memberikan kunci kepada mereka yang percaya kepadanya. Kunci untuk apa? Tadi dijelaskan ada 2. Barang jikalau kamu mengikat apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Ini kuasa untuk membuka, melepaskan belenggu orang-orang yang terbelenggu dalam kuasa maut dan kuasa iblis. Waktu kita dalam iman memberitakan Injil, maka Injil itu, iman itu akan melepaskan orang itu dari hukuman keterikatan akan iblis, akan alam maut, dan terlepas itu sehingga menjadi milik Tuhan di surga. Tetapi manakala gereja tidak melakukan apa-apa, maka mereka akan tetap terikat dalam kehidupan yang lama. Gereja punya otoritas. Orang percaya diberi kunci, dan kunci itu adalah iman. Iman kepada Yesus Kristus yang adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dan mari gunakan, bukan untuk kemegahan kita, mari gunakan untuk memuliakan Tuhan, menjangkau banyak jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita lewat firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa.